Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan cerita saja bagaimana cara kami take profit. Jadi kalau misalkan ini bermanfaat untuk inspirasi, silahkan diambil. Kalau tidak, mungkin bisa jadi cerita saja. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Sekali lagi ini pengalaman kami, jadi teorinya kami agak sulit ya menjelaskan. Jadi nanti yang kami jelaskan adalah pengalaman. Contoh yang pertama. Jadi kenapa kami take profit di saham yang namanya PBSA, Paramita Bangun Sarana? Itu kami merasa sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Karena mencapai 21%. Jadi waktu itu kami investasi di harga 300, kami akumulasi gitu, kemudian sempat naik saham ini sampai 370-an ya, cuman kami waktu itu merasa kayaknya bisa naik lagi deh, kemudian turun, ternyata turun, naik, setelah naik kok nggak kuat, berarti menurut versi kami ini ya, ketika di sini kami merasa 20% aja sudah lumayan lah, 21%, akhirnya kami take profit. Jadi alasan utamanya merasa sudah cukup. Itu yang pertama. Ini durasi waktunya memang kami bulanan. Contoh yang kedua, kami di saham namanya SMGR. SMGR itu saham semen Indonesia, ini saham besar di Indonesia, kapitalisasi pasarnya besar. Nah, waktu itu kami beli di harga 5825, saya ingat kami. Kemudian kami take profit di 6.900. Alasan kami itu gini, sebetulnya kalau menurut kami nih ya, saham ini masih bisa naik lebih jauh. Ya, saham ini masih bisa naik lebih jauh, dan bahkan ketika kami buat video ini pun udah ada tanda-tanda kenaikan yang akan lebih. Tapi kadang kami itu gini, kalau sudah nggak suka, udah kami lepas gitu loh. Kenapa SMGR itu kami lepas? Karena nggak puas dengan kinerja. Jadi kami beli kan di sini, kemudian jual di sini. Saat di sini itu adalah saat dimana laporan kuartal kedua itu keluar. Jadi kenapa kami tidak puas? Yang lainnya loh naiknya itu lumayan. INTP contohnya. SMGR naiknya seupit gitu loh, nggak sesuai gitu menurut kami tuh. Padahal ya nangani proyek pemerintah, juga jualan semen dan lain-lain. Masuk labanya cuma seupit gitu. Nah, kami akhirnya jual. Karena kami seperti itu. Ya ini untungnya kalau nggak salah 17% kami itu dalam jangka waktu 2 bulanan. Karena nggak puas gitu. Jadi ya udah lepas. Ini alasan yang sebenarnya nggak masuk akal ya, tapi kadang kami memang seperti itu dan melakukan beberapa kali, tidak hanya sekali. Yang berikutnya, nah MPMX ini saham yang kami dapatkan keuntungan sampai 3 kali lipat. Memang ada unsur pandemi juga sih, pandemi, cuman ya menurut kami juga keberuntungan lah intinya. Kadang di saham kan ada unsur gitu juga. Nah, kenapa kok, pertanyaannya gini, kenapa kok kami berani tidak melepas dalam jangka waktu lumayan? Ini kan waktunya lumayan, kami itu 1 tahun lebih ya, eh, dan naiknya 300%. Kenapa kami bisa seperti itu? Karena gini, kenaikan MPMX, bisa lihat grafisnya ya. Ini natural itu gini nih, ini natural ini. Ada naik seperti ini, tapi nggak tajam banget lah menurut kami. Jadi kalau ada kenaikan seperti itu, halus gitu, kayak Anda lihat grafiknya BBCA gitu, halus, itu kan natural kalau menurut kami ya. Jadi kalau natural itu ikuti aja, ikuti, makanya kami kuat itu sampai kemudian kami mendapatkan gain 310%, saya ingat kami di sini. Jadi kalau kenaikannya natural itu kami akan ikuti sampai kayaknya udah nggak kuat. Nah, kenapa kami lepas di sini? Ya karena waktu itu kami merasa udah nggak kuat, ini naik lebih jauh, walaupun kenyataannya naik lagi, tapi kami termasuk beruntung lah karena tidak mengalami penurunan yang di sini kan kami. Jadi kami seperti itu. Berikutnya, ini mungkin eh, salah satu saham yang penonton akan mengatakan, sayang sekali dilepas. Tapi menurut kami itu gini, ya,
Nah, kalau sudah bukan rezekinya, nggak mungkin lah kita miliki. Jadi ada saham namanya HRTA. Saham ini kami untung udah berkali-kali ya, di satu saham ini. Polanya waktu itu hampir sama. Pokoknya kalau nyentuh 190 200, pokoknya antara harga itu ya. Akumulasi aja. Seingat kami untung tuh pernah 3 kali kalau nggak salah di saham ini. Jadi turun di harga 200, 190 akumulasi, naik jual gitu, turun akumulasi, naik jual. Nah, pengalaman kami ini ya, ini tuh resistennya di angka 260 ya, resistennya di angka 260. Nah, ketika itu ini kan naik ya, ketika itu kami merasa 260 ya sudah resisten itu. Kami waktu itu belum begitu belajar namanya analisa volume, belum begitulah, pakai tapi nggak begitu. Ya sudah, kami lepas akhirnya karena perasaan kami ini bakal turun lagi gitu. Ini kan udah ada tanda-tanda penurunan nih, tapi sebenarnya volumenya gede. Nah, penurunan ini kami kemudian jual ya, menyentuh resisten. Jadi ketika menyentuh resisten kadang kami jual. Nah, kalau misalkan ada yang mengatakan sayang ya beli di 200, kalau sekarang udah naik berapa ini, 150%-an. Sekali lagi itu bukan rezeki kita, udah ikhlas saja, masih banyak saham lain. Yang berikutnya ada saham yang namanya TB ya, dividennya lumayan lah, kalau nggak salah sekitar 13%. Nah, kami jual justru ketika tanggal terakhir dibagikannya dividen. Jadi ketika mau come date itu harganya kan naik. Nah, kami jual waktu itu. Jadi ini kenaikannya kalau nggak salah ya hanya belasan persen kami. Pokoknya beli di 780 kemudian dijual di harga 900 sekian. Ya, ini karena akan dividen. Nah, ketika turun dan ternyata turunnya di bawah 780, kami beli lagi. Ya, sekarang kami masih pegang ini. Gak tahu nanti naik atau turun, alam. Pokoknya kadang kami seperti itu, mau dividen akhirnya kami jual. Kecuali kalau memang kami anggap ini saham gak begitu fluktuatif, dividennya besar, biasanya kami terus pegang walaupun setelahnya turun, itu kami akumulasi lagi. Jadi seperti itu pengalaman kami nih. Jadi banyak saham lainnya lah yang kami juga sudah pernah ulas di channel kami. Ada MGLV yang 30% dalam waktu sekian bulan dan banyak hal lagi. Tapi beberapa alasan ini itu mewakili kami yang melakukan pola take profit di beberapa saham. Jadi seperti itu, semoga menjadi inspirasi. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.